Wah, ya, pemirsa, banjir yang mengenai kawasan perumahan Ciledug Indah Tangerang kini sudah surut. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Bisa segera bergabung dengan rekan Dharma Gunawan ya. Dharma, bagaimana kondisi di sana di Ciledug Tangerang? Tinggal menyisakan 5-10 cm saja. Memang pada pagi tadi sekitar 30 cm dan setelah 3 jam berikutnya air terus surut. Air juga surut yang sejauh ini menggenangi sejumlah perumahan warga, yaitu di perumahan Ciledug Indah 1 atau juga perumahan Ciledug Indah 2, yang saat ini ketinggiannya masih bervariasi, ada yang hanya sekitar 20 cm atau memang ada yang masih lebih dari 50 cm tergantung denah rumah warga yang terendam banjir. Dan sejauh ini informasi yang bisa kami kabarkan bahwa geliat ekonomi warga juga sudah kembali pulih, di mana sejumlah toko yang pada hari kemarin tutup total selama sehari karena terendam banjir, pada hari ini sudah mulai beroperasi. Memang tidak semua toko yang berada di Jalan Fatimah Sahri yang pada hari kemarin terendam banjir beroperasi pada hari, tapi setidaknya 50% sudah kembali melayani para konsumennya. Dan sejauh ini juga masih ada 3 posko pengungsian yang disiapkan untuk mengantisipasi banjir susulan, karena sejauh ini cuaca yang bisa kami kabarkan sejauh ini fluktuatif. Beberapa saat yang lalu hujan sudah kembali turun, namun saat ini sudah kembali rendah dan langit ini sudah mulai cerah. Dengan fluktuasinya cuaca ini memang masih menyimpan kekhawatiran bagi warga, terutama bagi warga yang rumahnya pada hari kemarin terendam banjir. Ada 3 posko pengungsian yang saat ini masih disiapkan. Satu di antaranya yang di depan kompleks perumahan Ciledug Indah 1, kemudian di salah satu masjid yang berada di depan perumahan kompleks Ciledug 2 dan juga puskesmas Pudurena. Itu adalah titik-titik pengungsian yang disiapkan untuk mengantisipasi jumlah pengungsi jika kemudian banjir kembali terjadi di kawasan Ciledug. Namun sejauh ini dari pantauan kami masih ada juga sejumlah pengungsi, meskipun mayoritas sudah kembali pulang ke rumah mereka untuk membersihkan rumah mereka yang pada hari kemarin terendam banjir. Hanya sekitar 20-30 orang saja yang saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Dan untuk membantu korban pengungsian atau juga korban banjir yang saat ini berada di pengungsian, ada dapur umum yang telah disiapkan untuk membantu setidaknya menyiapkan makanan siap saji, sehingga para korban banjir tidak kelaparan atau juga kekurangan dalam logistik, terutama dalam makanan siap saji. Meskipun demikian, pemerintah juga terus mendorong berbagai kebutuhan pokok, terutama untuk memenuhi kebutuhan bayi, misalnya susu dan juga kebutuhan lainnya yang saat ini sudah disiapkan di tenda pengungsian, meskipun jumlah pengungsi jika dibandingkan dengan hari kemarin jauh merosot. Hari ini hanya sekitar 20-30 pengungsi, adapun hari kemarin hampir mencapai 300 orang yang mengungsi karena ketinggian daripada hari kemarin di atas 2 meter. Demikian informasi sementara yang bisa kami kabarkan dari Ciledug. Kita kembali ke studio. Dharma Gunawan, laporan Anda langsung dari Ciledug, Tangerang. Ya, kita berharap banjir segera surut ya, Sofian. Betul sekali. Dan ini tak hanya di Jakarta, pemirsa, banjir setinggi 1 meter juga terjadi akibat luapan sungai Citarum dan Cibeet di Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah yang berada di 2 desa pun terendam. 2 desa tersebut yakni Desa Karangtiga dan Desa Karangmulia. Ketinggian banjir mulai dari 1 hingga 1,5 meter. Banjir juga menghanyutkan harta benda milik warga karena banjir datang secara tiba-tiba. Saat ini warga korban banjir sudah mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian, namun hingga kini bantuan berupa makanan dan baju hangat belum juga didapatkan warga korban banjir tersebut. Pemirsa, semalam tim Basarnas menyisir kawasan Petamburan, Jakarta Pusat yang terendam banjir hingga 1,5 meter. Ya, mereka menyisir satu persatu rumah yang terendam banjir, di mana penghuninya mengungsi ke bagian rumah yang lebih tinggi. Namun, tim mendapati seorang warga yang menanti evakuasi di tempat tak lazim saat warga kebanjiran. pohon. Opik memanjat pohon setelah air setinggi 50 cm menggenangi rumahnya. Ia takut karena tak bisa berenang sehingga memilih pohon untuk tempat nanti evakuasi. Anak dan istrinya sudah terlebih dahulu mengungsi. Sudah berapa lama bertahan di dalam pohon? Setengah jam. Rencananya mau gabung dengan yang lain? Siap depan dievakuasi daripada makan. Jadi belum makan dari siang nih? Belum, Pak. Tak hanya Opik, Tisar juga mencari warga lain yang ingin mengungsi tapi terjebak
terjebak banjir di area Petamburan. Tim menemukan warga